Stand By Me 2. Terlihat Nobita pamit dengan Giant, Sunio, Degisuki setelah selesai dari kedai minum. Mereka pun mengingatkan Nobita agar besok tidak datang terlambat di hari pernikahannya. Setelah di mobil, ia pun termenung dan mengingat Doraemon. Di sisi lain, Nobita kecil bersama dengan Doraemon yang datang ke masa depan menunda untuk melihat hari pernikahan Nobita pada waktu Nobita dewasa. Dan mereka pun kembali ke zamannya. Akhirnya Mimin bisa review film kesukaan Mimin di masa SD. Semoga kalian suka ya. Langsung saja kita mulai videonya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan Nobita yang baru saja pulang. Ibunya langsung memarahinya karena ia menemukan kertas ulangan yang mendapatkan nilai 0 besar. Nobita hanya bisa menangis karena ia dimarahi pada saat hari ulang tahunnya. Nobita pun masuk ke kamar dan melihat Doraemon yang sedang memakai cat gravitasi untuk bisa mengecek alat-alat ajaibnya di langit-langit. Sebab ia tidak mau kalau kamar Nobita berantakan. Nobita mengambil alat ajaib yaitu alat pelupa, yang kalau kita pakai maka kita bisa lupa sama apa yang terjadi sebelumnya. Nobita pun merengek-rengek kepada Doraemon. Ia ingin sekali meminjam alat ajaib itu untuk ibunya agar ibunya lupa dengan nilai ulangannya yang 0 besar semua. Saat Nobita menangis, tiba-tiba ada kiriman dari departemen store masa depan yang isinya yaitu alat tali penukar jiwa. Nobita pun memegang alat tersebut dan tertukarlah jiwa mereka. Mereka pun menggunakan kembali untuk menukar jiwa mereka. Tiba-tiba, Nobita seperti dilempar sesuatu dan ia langsung ingin pergi ke masa depan. Tak berapa lama, Nobita pun balik dan mengatakan kalau ia dipulangkan kembali oleh mereka. Doraemon pun mengatakan sepertinya terjadi sesuatu di sana. Ibu Nobita tiba-tiba memanggilnya dan menyuruhnya untuk berbelanja. Ketika ibunya menghampiri mereka, Doraemon dan Nobita sangat panik dan segera menyimpan kertas ulangan milik Nobita. Saat ibunya datang, ia tidak melihat ada Nobita karena ia sembunyi di langit-langit. Di sisi lain, Nobita yang sembunyi itu menemukan boneka beruang yang dijahit neneknya semasa ia kecil. Saat Nobita melihat foto neneknya, ia pun teringat saat-saat ia bersama neneknya. Nobita menangis karena ia rindu kepada neneknya. Tiba-tiba Nobita ingin memakai mesin waktu agar bisa ke masa lalu. Alhasil Doraemon pun menyetujui dengan syarat hanya boleh lihat dari kejauhan. Pada saat mereka sampai, mereka pun langsung mencari nenek ke lantai 2. Lalu masuk ke salah satu kamar dan bertemu dengan ibunya di masa lalu. Ibunya pun langsung mengusir mereka. Saat di jalan, Nobita bertemu dengan dirinya saat masih umur 3 tahun yang sedang menangis dan diajak Shizuka bermain ke rumahnya. Dengan cepat, Nobita langsung menjotos kepala Sunio dan Giant. Setelah itu, Nobita bertemu dengan neneknya. Ternyata, neneknya ke arah pulang untuk bertemu dengan Nobita. Ia pun langsung menagih kembang api, namun neneknya sudah berkeliling ke semua toko mainan, tapi tidak ada yang menjualnya, karena hanya dijual saat musim panas. Nobita ngambek dan marah kepada neneknya. Shizuka pun marah dengan perlakuan Nobita dan ia langsung pulang. Pada saat mereka mau kembali ke zamannya, Nobita pun mengatakan kalau ia ingin bertemu neneknya sekali lagi. Saat Nobita bertemu dan ia mengobrol dengan neneknya mengatakan kalau ia ingin berada di samping Nobita dan melihat Nobita pakai ransel untuk pergi ke sekolah. Saat Nobita mendengar hal tersebut, ia langsung pergi ke mesin waktu lalu kembali dengan mengambil ransel miliknya. Nobita kembali dan mengatakan kalau ia adalah Nobita yang datang dari masa depan. Nenek pun sudah menduganya, lalu nenek mengatakan ia ingin sekali melihat Nobita dengan pengantinnya. Nobita menyuruh Doraemon agar membawa nenek ke masa depan. Doraemon mengatakan kalau masa depan bisa berubah dan belum tentu 100% benar. Nobita menyuruh Doraemon untuk melihat mesin waktu dan melihat masa depan.
Terlihat dari televisi, Giant dan Suneo yang sedang sibuk menelepon mencari Nobita karena Nobita belum tiba di acara pernikahannya. Tiba-tiba nenek datang menghampiri Nobita. Lalu Nobita langsung memperkenalkan Doraemon dan mengatakan kalau Doraemonlah yang telah membawa ia bertemu dengannya. Nenek langsung mengucapkan terima kasih kepada Doraemon dan ia bertanya apakah permintaannya tidak merepotkan mereka. Nobita menyuruh nenek untuk menunggu. Ia berjanji akan mempertemukan nenek dengan pengantinnya. Doraemon dan Nobita langsung bergegas ke masa depan. Mereka masuk dari toilet yang ternyata Nobita dewasa ada di toilet itu juga. Doraemon dan Nobita langsung pergi ke Prince Melon Hotel dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Ada Giant, Suneo, dan Shizuka yang sedang mencari Nobita. Shizuka yakin pasti Nobita akan datang. Nobita pun memakai alat ajaib dari Doraemon agar bisa menjadi Nobita dewasa untuk menggantikannya sementara. Alhasil melihat kehadiran Nobita, mereka semua masuk ke ruangan pesta. Yang disusul oleh Doraemon, ia mengecilkan dirinya untuk memantau Nobita. Saat acara pernikahan dimulai, Nobita merasa sangat gugup dan gemetaran. Ia merasa aneh, meskipun badannya menjadi dewasa, akan tetapi dia hanya Nobita yang masih kecil. Apalagi melihat sosok Shizuka dewasa yang saat itu sangat cantik. Nobita pun terdiam bagaikan batu saat akan mengucapkan sumpah pernikahan. Dan setelah selesai bertukar cincin, Nobita pun pingsan saat disuruh mencium Shizuka. Lanjut ke acara potong kue. Degisuki mengucapkan selamat kepada Nobita dan gurunya yang turut bahagia atas pernikahan mereka. Sebagai kenang-kenangan, mereka pun berfoto bersama. Lanjut ke acara sesi sambutan, Nobita kebingungan harus berkata apa. Nobita sangat malu dan lari keluar sambil berkata kalau kata sambutannya ketinggalan. Sambil menunggu Nobita, Giant meminta mic untuk bernyanyi. Saat Giant bernyanyi, seisi ruangan menutup telinga karena kepala mereka mau pecah. Nobita dan Doraemon langsung berniat untuk mencari Nobita dewasa. Padahal Nobita dewasa ada di belakang mereka. Sudah cari kemana-mana, tapi Nobita dewasa tidak ditemukan. Pada saat Nobita ingin memakai alat-alat ajaibnya, ternyata ia tidak membawa apapun dan semua ketinggalan saat ia membereskan alat-alatnya. Doraemon mengajak Nobita pergi ke tempat mesin waktu. Di jalan, mereka melihat ada mobil Nobita dewasa. Akan tetapi, Nobita dewasa tidak ada di dalamnya. Doraemon pun langsung berprasangka buruk. Dan benar, ternyata mesin waktunya sudah diambil oleh Nobita dewasa. Doraemon dan Nobita menjadi sangat bingung entah apa yang akan mereka lakukan. Sampai sore hari, Doraemon berpikir keras bagaimana cara untuk mereka kembali. Tiba-tiba, Doraemon memiliki ide untuk memakai mesin waktu jiwa. Karena mesin ini bisa mengirim jiwa Nobita ke saat sebelum mereka ke masa depan. Teman-teman ingat nggak di awal film ada sesuatu yang menabrak Nobita dan tiba-tiba Nobita mengatakan ia akan pergi ke masa depan. Alhasil Nobita pun kembali dengan membawa mesin waktu dan Doraemon mengembalikan jiwa mereka. Mereka pun langsung memulangkan Nobita yang satunya dan menggunakan tongkat pelupa agar ia lupa dengan kejadian sebelumnya. Setelah memulangkan Nobita yang satunya, Doraemon pun ikut masuk lalu mengambil alat pencari. Nah, misteri telah terpecahkan ya. Kenapa di awal film Doraemon ada 2? Alat pencari berbunyi dan menandakan Nobita ada di masa lalu. Mereka pun langsung mendatangi Nobita dewasa. Nobita dewasa mengatakan kalau ia takut akan masa depan, lalu tidak bisa membuat Shizuka bahagia. Nobita kecil mengatakan ia menggantikannya, akan tetapi ia kabur saat di tengah acara. Doraemon pun mengusulkan untuk melihat Nobita setelah 1 tahun pernikahan Nobita. Ternyata setelah 1 tahun pernikahan mereka, Nobita tak kunjung kembali. Di sisi lain, Shizuka yakin dan percaya kalau Nobita pasti akan kembali. Nobita dewasa yang melihat hal tersebut, ia sangat menyesal dan ingin sekali mengubah masa kini. Doraemon menggunakan alat penukar jiwa dan menukar jiwa Nobita dewasa dengan Nobita kecil.
Sekarang Nobita dewasa sangat senang, ia sangat merindukan masa-masa kecilnya. Doraemon dan Nobita kecil kembali ke rumah dan menemukan Nakamekuro dari departemen store masa depan yang meminta kembali alat penukar jiwa. Nakamekuro pun sangat panik mendengar hal tersebut. Mereka telah memakainya hampir 1 jam karena alat itu ada kesalahan pada desainnya. Dan jika lebih dari 1 jam dipakai, maka kesadaran dan ingatan mereka akan hilang selamanya. Dengan cepat mereka berdua pun pergi mencari Nobita dewasa. Di sisi lain terlihat Nobita dewasa yang sedang menabrak seseorang lalu memaksanya untuk memberikan 2000 yen. Dengan cepat Nobita dewasa pun menaiki motor untuk melarikan diri. Tapi Nobita dewasa tidak dapat mengendarainya sehingga Nobita dewasa terjatuh dan bertemu dengan orang tersebut kembali. Saat orang itu akan memukul Nobita dewasa, tiba-tiba ia setengah kehilangan kesadaran. Alhasil orang itu pun langsung kesal dan langsung memukulnya kembali. Di sisi lain, Nobita kecil juga kehilangan setengah kesadarannya dan ia pun terjatuh. Doraemon yang terkejut dengan cepat langsung menarik Nobita. Kembali ke Nobita dewasa yang sedang dihajar, akan tetapi Shizuka datang untuk membelanya. Saat Shizuka akan diganggu mereka, Nobita langsung memukul hidung orang itu dengan kepalanya. Dan di saat orang itu akan membalas Nobita, tiba-tiba Sunio dan Giant datang. Setelah mereka berhasil melawan orang itu, Nobita dewasa pingsan dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, Doraemon langsung menggunakan pintu kemana saja. Setelah mereka bertemu, Doraemon langsung menggunakan alat penukar jiwa itu, namun karena kelamaan dipakai, jiwa mereka tidak dapat kembali lagi. Untungnya, setelah beberapa saat menunggu, pelan-pelan jiwa mereka kembali. Melihat Shizuka yang sangat senang ketika Nobita kecil tersadar, Nobita dewasa ingin kembali ke zamannya dan bertemu Shizuka dewasa. Sebelum pulang, mereka ingin sekali melihat hari kelahiran dan mengapa diberi nama Nobita. Doraemon pun menuruti kemauan mereka. Kembali ke masa 10 tahun yang lalu, mereka bertemu dengan ayahnya yang baru pulang kerja. Ia terlihat sangat terburu-buru ingin pergi ke rumah sakit. Namun saat ayahnya sedang melihat bayinya, Nobita datang dan mengatakan mirip monyet. Mereka langsung diusir oleh ayahnya. Alhasil mereka pun hanya bisa menguping pembicaraan orang tuanya dari balik pintu. Yang ternyata boneka beruang coklat adalah hadiah dari neneknya semasa bayi. Ayahnya juga memberi nama Nobita Nobi yang artinya akan bertumbuh dengan sehat dan yang terpenting berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Setelah mendengar perbincangan orang tuanya, mereka pun kembali ke masa depan. Saat sudah di masa depan, Nobita kecil mengatakan kalau ia memiliki janji yang penting dan mereka pun berpisah. Nobita dewasa pun kembali ke ruangan pernikahan. Ia memberikan kata sambutan. Awalnya, aku tidak menyukai namaku, tapi aku sekarang sangat menyukainya karena orang tuaku yang memberikan nama ini. Terima kasih untuk nenekku yang selalu menghiburku dan selalu ingin di sampingku. Ibuku yang selalu memerahiku, ayahku yang selalu mensupportku. Aku dibesarkan dengan kasih sayang dan ayah Shizuka yang mengatakan aku orang yang sangat mengerti kepedihan orang lain. Itu pun karena keluargaku yang mengajariku. Aku dibesarkan oleh keluarga yang sangat luar biasa. Selesai berpidato, mereka semua bertepuk tangan dan menangis terharu. Dari kejauhan, neneknya pun melihat Nobita dewasa sangat bahagia. Ia pun terharu dan nenek pun kembali pulang ke masa lalu. Shizuka sudah tahu kalau yang tadi adalah Nobita yang palsu. Dan akhirnya mereka mengulangi pertukaran cincin. Nobita dan Shizuka sangat bahagia. Di sisi lain, Nobita kecil akan berpamitan dengan neneknya. Neneknya mengatakan terima kasih dan kapanpun Nobita boleh datang. Ia akan menunggu Nobita. Saat di perjalanan pulang, Nobita terkena tongkat pelupa yang membuat Nobita menjadi lupa hal-hal yang terjadi sebelumnya. Doraemon pun mengatakan kalau mereka baru mengalami sesuatu yang sangat indah.
Film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.